Kojic acid atau asam kojic ini biasanya digunakan dalam produk kesehatan dan juga kecantikan untuk mencerahkan kulit. Nah, mencerahkan kulit ini maksudnya untuk mengobati kondisi-kondisi kulit seperti misalnya kerusakan akibat sinar matahari, kemudian adanya bekas luka, adanya bintik-bintik atau flek kehitaman, dan juga ini yang paling penting bisa digunakan untuk menghilangkan bekas jerawat kehitaman. Ingat ya teman-teman ya, bekas jerawat kehitaman atau post-inflammatory hiperpigmentasi. Jadi bukan bekas jerawat kemerahan. Ini berbeda teman-teman ya. Nah, ini cocok banget buat kamu yang masih paranoid atau takut dengan bahan-bahan seperti misalnya hidroquinone. Walaupun sebenarnya hidroquinone ini diperbolehkan dalam penanganan kasus-kasus hiperpigmentasi atau pigmen kulit yang gelap, tentunya dengan menggunakan resep dokter ya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ngomongin soal asam kojic. Asam kojic atau kojic acid ini cara kerjanya yaitu dengan memblokir tirosin teman-teman, atau asam amino yang dibutuhkan untuk memproduksi melanin. Dimana kalau kita ketahui melanin ini kan sebenarnya pigmen alami yang ada dalam tubuh kita yang memberi warna ke kulit, mata, dan juga rambut kita. Jadi kalau tirosinnya ini diblokir, otomatis produksi melaninnya juga terhambat teman-teman. Nah, kalau melaninnya terhambat, ini berarti kan tidak ada lagi yang memberi warna ke kulit kita ya. Itu artinya kulit menjadi lebih cerah gitu teman-teman ya. Kemudian asam kojic ini paling sering digunakan dalam produk kosmetik seperti misalnya krim, lotion, dan juga serum, dimana konsentrasi dari asam kojic di dalam kosmetik ini biasanya antara sekitar 1% sampai dengan 4% teman-teman ya. Kemudian manfaat-manfaat apa aja sih yang kita dapat ketika menggunakan produk yang mengandung bahan asam kojic? Manfaatnya itu seperti misalnya sebagai terapi hiperpigmentasi teman-teman, atau pigmen kulit yang gelap. Jadi termasuk juga bisa menghilangkan bekas jerawat kehitaman atau post-inflammatory hiperpigmentasi. Kemudian juga bisa menghilangkan melasma, dan juga beberapa kasus bisa digunakan untuk mencerahkan kulit. Kemudian manfaat lainnya yaitu sebagai anti-aging. Nah, karena asam kojic ini dapat mencerahkan kulit, ini juga membantu banget dalam menghilangkan flek atau bintik-bintik penuaan. Kemudian manfaat lainnya yaitu dapat mengurangi bopeng atau scar. Nah, tunggu dulu nih. Maksudnya dari mengurangi bopeng atau scar ini yaitu hanya mengurangi perubahan warna pada scar atau bopengmu, bukan meningkatkan ketebalan jaringan dari bopeng tersebut. Jadi bukan yang tadinya berlubang kemudian kulitnya jadi rata ya teman-teman ya, bukan. Ini lebih ke mengurangi pigmen gelap akibat bopeng tersebut sehingga mencerahkan area bopeng atau scar. Jadi ini akan membuat bopeng kita sedikit kurang terlihat atau bisa dibilang jadi tersamarkan gitu teman-teman ya. Kemudian manfaat lainnya yaitu sebagai antifungal, di mana asam kojic ini juga dapat membantu mencegah dan mengobati masalah infeksi jamur tertentu. Selain itu, bisa juga manfaatnya sebagai antibakterial, di mana asam kojic ini juga dapat membantu mengurangi infeksi bakteri tertentu teman-teman ya. Kemudian sekarang kita akan bicara tentang safety atau keamanannya. Nah, apakah bahan kojic ini aman dok kita gunakan? Nah, asam kojic ini aman sekali digunakan untuk kulit kita teman-teman, dengan konsentrasi sekitar 1 sampai dengan 4%, di mana rekomendasi yang disarankan itu sebenarnya konsentrasinya sekitar 1 sampai dengan 2%. Ini supaya mengurangi kemungkinan terjadinya iritasi kulit ya teman-teman ya. Nah, kabar baiknya produk asam kojic ini sudah diizinkan oleh BPOM teman-teman. Jadi kamu bisa membeli produk-produk yang berbahan asam kojic ini tanpa menggunakan resep dokter. Ini cocok banget buat kamu yang masih takut dengan bahan-bahan seperti misalnya hidroquinone. Selain itu kan hidroquinone ini dalam penggunaannya harus menggunakan resep dokter ya. Berbeda dengan kojic acid bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter teman-teman. Nah, dimana kojic acid ini bisa jadi pengganti yang bisa dibilang hampir sama kuatnya dengan hidroquinone ya teman-teman. Kalau kamu cari produk yang aman dan juga sudah BPOM, kamu bisa beli salah satu produk yang ada di bawah ini. Nanti saya cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke.
Kemudian kita bicara tentang resikonya sekarang. Nah, meskipun penggunaan produk yang mengandung asam kojic ini bisa dibilang aman bagi kebanyakan orang, tetapi ternyata ini ada beberapa resiko dan juga efek sampingnya teman-teman. Seperti misalnya kulit mudah terbakar sinar matahari. Nah, kok bisa ya? Nah, karena asam kojic ini kan tadi cara kerjanya yaitu dengan mencegah produksi melanin, sehingga membuat kulit lebih rentan terhadap sengatan matahari. Dimana melanin ini kan memiliki fungsi yaitu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Jadi kalau produksi melaninnya dicegah, siapa lagi yang akan melindungi atau memproteksi kulit kita, sehingga bisa terjadinya kerusakan akibat dari paparan sinar matahari tersebut teman-teman ya. Kemudian resiko atau efek samping lainnya yaitu terjadi dermatitis kontak, di mana asam kojic ini dapat menyebabkan dermatitis kontak pada beberapa orang, terutama buat kamu yang punya kulit sensitif. Nah, ini biasanya ditandai dengan ruam atau kemerahan, kemudian gatal dan juga bercak kering pada kulit kamu. Nah, kalau kamu mengalami kejadian-kejadian seperti misalnya iritasi, kemudian ruam kemerahan, ini sebaiknya kamu segera berhenti menggunakan produk-produk yang berbahan asam kojic ini teman-teman. Nah, kalau gejalanya ini tidak hilang dalam beberapa hari, kamu bisa berkonsultasi dengan dokter gitu ya. Oke, itu aja ya. Sekian dulu untuk pembahasan kita tentang kojic acid. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya. Stay glowing.